Sisanya memang masih mirip-mirip. Baterainya itu sekarang disimpannya di bagian bagasi sini. Layar yang nggak gede, kecil banget ini. Gue seneng banget nih. Kenapa? Karena mobil-mobil hybrid Honda itu sekarang makin terjangkau, makin murah, dan makin banyak orang yang bisa beli. Karena kalau misalnya sebelum itu dia mahal-mahal, sekarang ada di Honda HR-V e-HEV. Yoi. Nah, kita bakal bahas apa aja sih perbedaannya ketika Honda HR-V sekarang juga udah dikasih setrum, udah bisa dielektrifikasi. Tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Nah, secara total sekarang HR-V itu ada 5 tipe. Nah, menariknya itu adalah yang versi turbonya menghilang. Jadi digantikan sama yang sekarang paling tinggi adalah yang versi hybrid RS. Kemudian di bawahnya ada yang versi modulo yang dia udah pakai aksesoris. Terus ada yang versi standarnya tapi hybrid, sisanya masih pakai mesin bensin 1500. Jadi total ada 5, 3 yang pakai hybrid, 2 yang masih pakai mesin konvensional. Nah, kita bakal bahas yang ini dulu aja, karena kan kalau 55-nya kebanyakan. Mulai dari tampilannya ini memang jauh lebih berkelas daripada yang versi standar kayak yang di situ. Dia masih pakai garis-garis doang seperti itu ya. Sementara yang ini, dia punya grill yang beneran kelihatan banget mewah. Perpaduan antara chrome sama titanium. Udah gitu juga, sekarang emblem Hondanya udah warna biru dan udah emblem RS. Sementara untuk e-HEV-nya itu ada emblem di bagian belakang, nanti kita bahas. Terus udah gitu, sisanya memang masih mirip-mirip ya, paling kalau misalnya kita lihat di bumpernya dia tetap menawarkan sebuah agresivitas, dan warna ini salah satu warna yang cuma ada di versi tertinggi atau versi RS. Nah, bagian sampingnya sebenarnya masih mirip, dia tetap pakai konsep dual tone kayak gitu, terus ini pakai pelek 18 inci yang gue suka karena dia warnanya tuh lebih cenderung gelap gitu, menghitam, walaupun memang nggak benar-benar hitam, tapi ini udah cukup keren dilihat dari samping, gitu juga di bagian belakangnya. Nah, di belakang juga ini sebenarnya mirip. Yang membedakan adalah emblemnya pastinya karena ada biru-birunya. Terus ini sama HR-V. Maksud gue tuh yang beda ini RS. Terus di bawahnya tuh ada e-HEV. Nah, ini yang ngebedain kalau ini adalah sebuah hybrid dari HR-V. Nah, udah gitu, dia pastinya juga udah pakai power backdoor. Dan menariknya, kalau misalnya kata Hondanya, walaupun dia udah hybrid, yang artinya dia perlu baterai gitu. Baterainya itu sekarang disimpannya di bagian bagasi sini, jadi saling berbagi antara kompartemen penyimpanan sama baterai. Jadi dia nggak bisa, tidak mengganggu space di bagian belakang. Ini tetap penempatan yang menurut gue cukup cerdas lah. Nah, sektor mesin pastinya ini jadi bagian yang paling vital dan paling banyak ubahannya. Karena sekarang dia cuma ada mesin 1500 cc iVTEC yang turbonya udah dihilangin, diganti sama motor listrik. Ini juga unik, sama kayak hybrid-hybrid Honda yang lain gitu. Dia memprioritaskan EV-nya, jadi mode EV-nya itu lebih diprioritaskan. Bahkan untuk cara kerja mesinnya pun dia punya 3 mode ya. Yang pertama, dia cuma sebagai generator doang, dia juga bisa jadi support, dan dia juga bisa berjalan atau aktif berbarengan sama motor listriknya. Itu menurut gue unik, jadi ketika kita lagi macet-macetan, itu yang aktif cuma motor listriknya aja. Dan selama baterainya terisi penuh, dia bisa berjalan cuma di mode EV. Terus kalau misalnya kita butuh akselerasi atau apapun, mesin bensinnya bisa aktif, tapi dia cuma buat ngecas baterai, jadi belum ngegerakin ban. Tapi kalau misalnya mau butuh lagi tenaga lagi yang lebih banyak, akhirnya mereka bisa berdua, si motor listrik sama mesinnya bisa sama-sama aktif. Nah, untuk tenaganya sendiri, dia untuk yang mesinnya 106 PS dan torsinya 127 Nm. Kalau dibandingin sama mesin 1500 cc yang biasa, ini jauh banget di bawah, yang artinya apa, efisiensinya pasti tinggi banget. Dan dia bakal saling bergantian atau saling support sama motor listriknya yang punya tenaga 131 PS dan torsinya 253 Nm. Nah, ini bagian dalamnya, ini juga sebenarnya masih mirip-mirip, walaupun emang ada beberapa detail yang berbeda karena ada penambahan fitur. Yang pertama di MID-nya, pastinya karena sekarang udah hybrid, jadi di sebelah kanan, di sebelah kirinya tuh dia ada power monitor yang bisa kita pantau. Cukup pencet tombol di sini doang, nih tombol home, dan ini juga memang banyak tombol-tombol yang untuk mendukung nggak cuman entertainment audio juga, tapi juga untuk fitur-fitur Honda Sensing-nya atau ADAS ya. Terus kalau kita lihat dia tetap masih pakai layar yang
nggak gede, kecil banget ini. Di saat banyak mobil sekarang udah pada gede, dia tetap pakai layar kayak gini. Cuma untuk konektivitasnya udah cukup lumayan karena untuk Android Auto sama Apple CarPlay-nya juga dia udah nggak perlu pakai kabel. Jadi bener-bener praktis menurut gue ya, walaupun memang kecil banget cuy. Terus di bagian bawah juga ini, terutama di konsol tengah ada perubahan, sedikit perubahan. Karena di sini udah ada power charging yang sebelum itu nggak ada. Itu kenapa makanya sekarang jadi berasa lebih penuh gitu ya. Walaupun menurut gua penempatan wireless charging di sini tuh agak cukup susah gitu ya. Karena misalnya nih handphone gua taruh sini tuh, ini agak susah nih buat ngambil sama buat ininya. Tapi ya setidaknya ada lah ya gitu ya. Udah gitu di bagian bawahnya dia ada drive mode untuk kita milih mode-mode berkendara, rem parkir, terus breakout dan lain-lain. Ini juga masih tetap sama atau standar seperti HRV yang sebelumnya. Sementara untuk fitur-fitur lainnya tadi ya, karena dia juga tetap pakai Honda Sensing bahkan untuk semua tipe gitu, mau yang hybrid atau yang nggak hybrid, dan itu pastinya ada adaptive cruise control, terus lane departure warning segala macam lah. Itu sebenarnya udah sekarang udah jamak juga gitu ya, memang udah seharusnya mobil-mobil modern itu pakai fitur ADAS. Tapi selain ADAS dia juga masih punya Honda Connect di mana kita bisa nyalain mesin, AC, bahkan bisa mantau kendaraan. Dan uniknya menurut gue, bahkan ketika mobil ini dipakai orang, misalnya anak atau siapa gitu, dan itu kecelakaan, ketika si airbag-nya ngembang itu kita bisa dapat notifikasi di smartphone. Dan ini ketika beli itu masih bisa gratis 1 tahun, tapi selebihnya bayar. Terus untuk masih di sistem hiburan kabin, audio juga sekarang katanya ada penambahan di bagian belakang, ada tweeter, jadi harusnya kualitas audionya jadi lebih meriah gitu ya, harusnya sih. Sementara bagian atasnya ini masih sama, ada 2 panoramik kayak gini di depan di belakang, jadi tetap atraktif di dalam kabinnya. Oke, jadi inilah dia Honda HR-V yang sekarang udah hybrid. Makanya gue sih seneng banget, karena apa? Karena sekarang mobil hybrid Honda itu makin terjangkau, dan harapan gue sih ini bisa buat menjegal hybrid Cina yang harganya pada kurang ajar itu. Sama ini juga kita bakal tinggal menunggu harga jualnya, mudah-mudahan juga tetap terjangkau. Nah, kalau kalian ada komen-komen, sampai nanti di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit, peace.